Saya Rizal Ahmad Saifullah, inilah presentasi saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua tetap diberi kesehatan di dalam masa pandemi ini. Saya meminta kalian semua untuk mentaati himbauan pemerintah untuk melaksanakan aktivitas di dalam rumah. Dan apabila terpaksa untuk melakukan aktivitas di luar rumah, saya meminta kalian semua untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Saya menghimbau kalian semua untuk tetap melaksanakan aktivitas olahraga walaupun hanya di dalam rumah, dan untuk makan makanan bergizi dan minum air putih yang cukup untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta akan memaparkan sedikit materi tentang pencegahan dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Saifullah, NIM 18012411059, kelas PJKRB 2018. Apakah kalian tahu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jika Anda belum mengetahui tentang narkoba, saya yang pertama akan menjelaskan sejarah narkoba. Pada tahun 2000 Masehi, awal adanya narkoba yaitu di Samaria yang dikenal dengan opium dan atau candu. Selanjutnya, tahun 1806, Friedrich Wilhelm Stoner menemukan campuran bunga candu dengan amonia. Pada tahun 1856, morfin digunakan untuk penghilang rasa sakit yang diderita ketika terluka di medan perang. Pada tahun 1874, Aldersgard yang merupakan ahli kimia London merebus cairan morfin dengan asam anhidrat. Pada tahun 1898, campuran tersebut diproduksi dengan nama heroin sebagai obat penghilang rasa sakit. Dan selanjutnya tahun 1970, pusat penyebaran candu dunia berada di daerah Golden Triangle yang memproduksi 700.000 ton setiap tahunnya. Yang pertama, narkotika. Itu sudah ada gambar contoh bahan narkotika, yaitu daun ganja. Pengertian narkotika. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Contoh dari narkotika: heroin, kokain, morfin, kodein, dan ganja. Putau adalah heroin tidak murni berupa bubuk. Undang-Undang Narkotika. Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mencurigai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di undang-undang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis narkotika. Yang pertama ada kokain. Kokaina atau kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokaina merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan Coca-Eutrosin coca yang berasal dari Amerika Selatan. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Selanjutnya ada morfin. Morfin adalah alkaloid antagonistik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Senyawa ini bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan nyeri. Morfina diberikan baik dalam kasus nyeri akut maupun kronis. Selanjutnya ganja. Ganja atau marijuana adalah psikotropika yang mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Selanjutnya yang terakhir, heroin atau putau. Senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran tepung
atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini adalah putau. Heroin diperoleh dari morfin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah asetilon karena menggunakan asetik aldehyda dan asetil klorida. Selanjutnya penggolongan narkotika. Yang pertama, narkotika golongan 1 mempunyai ciri-ciri daya tahan adiktif sangat tinggi, tidak berguna untuk pengobatan, hanya digunakan untuk penelitian. Contohnya ganja, kokain, dan heroin. Selanjutnya narkotika golongan 2 daya adiktif tinggi, berguna untuk kedokteran. Contohnya morfin dan petidin. Selanjutnya yang terakhir, narkotika golongan ketiga mempunyai daya aktif ringan, berguna untuk kedokteran. Contohnya kodein. Selanjutnya psikotropika. Pengertian psikotropika: zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Undang-Undang Psikotropika Narkotik menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika UU 5/1997. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya jenis-jenis psikotropika. Yang pertama ada sanak. Sanak termasuk obat yang memiliki kandungan alprazolam yang merupakan obat anti kecemasan, panik, depresi. Walaupun fungsi utama sebagai obat penenang, obat ini harus dikonsumsi sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya ada Valium. Valium merupakan nama lain dari diazepam, yaitu salah satu jenis obat berbenzodiazepin yang mempengaruhi sistem saraf otak dan memberikan efek menenangkan. Selanjutnya ada Ativan. Ativan merupakan salah satu obat yang mengandung lorazepam yang biasa digunakan untuk mengatasi gejala-gejala gangguan kecemasan yang parah dan insomnia. Selanjutnya ada Librium. Librium adalah salah satu obat yang mengandung chlordiazepoxide yang merupakan obat penenang. Biasanya obat ini digunakan untuk meredakan gejala kecemasan termasuk rasa gugup atau cemas. Selanjutnya penggolongan psikotropika. Golongan 1, daya aktif yang kuat, tidak berguna untuk kedokteran, hanya untuk penelitian. Contohnya ekstasi. Golongan kedua, daya aktif kuat, berguna untuk kedokteran. Contohnya amfetamin, dexamfetamin, fenatelina. Golongan ketiga, daya adiktif sedang, berguna untuk kedokteran. Contohnya obat antidepresi. Golongan 4, daya adiktif ringan, berguna untuk kedokteran. Contohnya obat penenang dan obat tidur. Selanjutnya ada zat adiktif. Seperti contoh di gambar itu ada seorang kakek yang sedang merokok. Rokok merupakan contoh zat adiktif. Pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Menurut undang-undang zat adiktif, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2012 tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku kognitif, fenomenal, biologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya,
memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan jala putus zat. Selanjutnya, jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama ada rokok. Rokok terbuat dari daun tembakau yang mempunyai senyawa psikoaktif yang dapat menimbulkan kecanduan pemakainya, yaitu kandungan nikotin dalam rokok. Yang kedua, alkohol. Alkohol dibuat dari proses fermentasi atau peragian dari berbagai jenis bahan yang mengandung gula. Selanjutnya, opium. Opium merupakan golongan narkotika alami yang digunakan dengan cara dihisap atau istilahnya inhalasi. Selanjutnya, morfin. Morfin merupakan zat adiktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Pada umumnya, candu mengandung 10% morfin. Selanjutnya, heroin atau putau. Heroin adalah zat adiktif penghilang rasa sakit, dapat diproses secara kimia dari morfin. Sangat mudah menembus otak, lebih kuat daripada morfin. Selanjutnya, ganja. Ganja adalah zat adiktif yang diperoleh dari tumbuhan bernama kanabis yang dikeringkan. Cara-cara penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, oral, melalui mulut, yaitu menelan. Yang kedua, dihirup, dibakar seperti rokok, biasanya putau, sabu-sabu, ganja, dan lem. Yang ketiga, dihisap, menghisap langsung dengan bentuk tepung melalui hidung. Biasanya zat-zat yang dihisap itu kokain, lem, dan thinner. Yang keempat, injeksi, memasukkan narkoba dalam bentuk cair melalui jarum suntik. Zat yang digunakan dalam putau dan sabu-sabu. Yang kelima, ditaruh dalam luka, menaburkan narkoba tepung ke luka kulit. Selanjutnya, pola pemakaian narkoba. Seseorang biasanya awal-awal menggunakan narkoba karena iseng, pengaruh dari kelompok atau teman-teman di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, karena pergaulan agar diakui sebagai anggota dari kelompok. Yang ketiga, karena orang tersebut mengalami stres atau kesepian. Yang keempat, orang memakai narkoba karena sering dan teratur. Yang kelima, gejala putus obat harus dapat dengan berbagai cara. Artinya, seseorang yang telah sering atau teratur mengkonsumsi narkoba, jika berhenti menggunakan narkoba, tubuh akan mengalami capek-capek dan badan berasa tidak enak, dan orang tersebut harus menggunakan narkoba lagi agar mengalami ketenangan. Yang selanjutnya, tanda dini penggunaan narkoba. Beberapa tanda-tanda penggunaan narkoba. Yang pertama, mulanya periang jadi pemurung. Yang kedua, suka menyendiri atau kurung diri. Selanjutnya, kamar selalu tertutup. Kamar yang dulunya rapi jadi berantakan. Selanjutnya, cara berpakaian tidak rapi. Terdapat bau aneh yang tidak biasa di dalam kamar. Selanjutnya, berwajah pucat dan layu, mata berair, tangan bergetar, selalu gelisah, badan lesu, suka memakai kacamata hitam, suka memakai baju lengan panjang, dan orang tersebut mudah tersinggung dan mudah marah serta menantang. Mempunyai teman baru yang tidak dikenal, mengalami nafas yang tersengal-sengal, susah tidur, dan mulai mengenal rokok. Selanjutnya ada efek penggunaan narkoba. Mekanisme kerja narkoba secara klinis bisa bersifat stimulan atau merangsang dan depresan atau menekan terhadap fungsi otak, tergantung dosis dan cara pemberian. Yang pertama, ada stimulan, misalnya amfetamin atau dicampur zat lain disebut sebagai ekstasi, dan kokain merangsang susunan saraf pusat di otak. Yang kedua, ada depresan, misalnya oplat yang terikat pada reseptor tertentu, bahkan diketahui hampir ada pada setiap area di otak. Terakhir, dampak narkoba. Dampak secara fisik, ada gangguan pada sistem saraf, neurologis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler, gangguan pada kulit, dermatologis, gangguan pada paru-paru atau pulmoner, dan sering
sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia. Selanjutnya, dampak narkoba secara psikis. Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, apatis, menghayal, penuh curiga. Selanjutnya, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, dan perasaan tidak aman, bahkan ingin melakukan bunuh diri. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya menghimbau kepada kalian semua untuk menjauhi narkoba. Jangan pernah untuk mendekati narkoba sedikit pun, dan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari narkoba. Berikut ada sosial media saya atau nomor WA. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.